Nah, kita hari ini akan bahas tentang yang simpel-simpel aja ya, tentang rekrut tim itu kayak apa gitu ya, supaya teman-teman di sini jadi lebih bayang gitu ya kan. Saya selama ini masih jualan atau berbisnis itu masih Superman gitu ya, belum punya tim gitu ya, belum jadi super tim. Jadi solusinya kita akan bahas hari ini. Ya, halo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah menunggu ya. Ini yang datang dari mana aja nih? Adakah yang dari di luar Bandung? Selamat datang, salam kenal semua ya. Wah, ada dari Padang, dari mana lagi? Madura, Masya Allah. Jakarta, iya, Bekasi semua. Salam kenal. Semoga semuanya sehat ya di sana ya, karena kan sekarang masanya ini ya banyak yang kabar-kabarnya juga sakit gitu. Selain kena pandemi juga ada sakit-sakit mulai mungkin perubahan cuaca. Ya hari ini di sore ini saya di request nih ceritanya sama tim Billionaire Coach mau bahas tentang cara gampang rekrut tim. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Tantri, Instagram saya Tantri HRD, teman-teman bisa follow. Di sana insya Allah saya akan kasih tips-tips ya. Konten-kontennya berupa tips seputar HRD, rekrutmen, leadership, semuanya ada di sana. Saya adalah HR di Billionaire Corporation, termasuk di Billionaire Coach ini. Dan tugasnya kurang lebih lumayan banyak ya, dari mulai rekrut tim, bagaimana cari tim yang oke gitu kan. Kemudian nanti kalau timnya udah ada, itu harus digimanain gitu kan. Ngebinanya, termasuk juga untuk para leader-leader yang ada di sini gitu, seperti bagaimana cara menumbuhkan leadership bagi tim leader-leader yang ada di sini. Nah, tadi requestnya adalah tentang cara gampang rekrut tim gitu. Nah, teman-teman kan banyak sekali ya yang suka tanya ke saya itu, dari mulai kira-kira ada yang bingung nih, kira-kira kapan ya saya harus rekrut itu, apa sekarang gitu, apa nanti gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jangan sampai teman-teman tuh buru-buru. Kadang-kadang kan kita itu sebagai seorang pengusaha pengen nih kayak misalnya bisnis teman kita, wah gitu ya, dia punya tim yang lengkap banget, timnya tuh banyak banget, aku juga kepengen nih. Nah, ini nih hati-hati nih, jangan sampai kepengennya kita tuh nggak ada analisa sebelumnya. Jadi harapannya sebelumnya teman-teman harus analisa dulu. Yang pertama gitu ya, analisa apa sih visi misi dari bisnis teman-teman jangka panjang. Minimal tuh 5 tahun lah, mulai direncanakan 5 tahun tuh bisnisku mau seperti apa. Misal, oh aku nanti mau buka outlet, 5 tahun lagi tuh outletku sudah mencapai 50 misalnya kan, dan seterusnya. Jadi satu, pikirkan dulu visi misi teman-teman dalam jangka waktu setidaknya 5 tahun ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cek juga waktu dalam mengerjakan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contoh, misalnya nih teman-teman menyelesaikan sebuah pekerjaan itu kerja dari jam 8 misalnya sampai jam 5. Nah, dalam waktu itu teman-teman menghabiskan waktu sekitar 8 jam, anggap ya 8 jam untuk menghubungi customer misalnya, atau melayani customer sampai dengan 30 customer misalnya. Oh ternyata semakin hari, karena targetnya juga bertambah ya, alhamdulillah produknya oke, dikenal sama masyarakat luas, sama customer, banyak banget yang repeat order misalnya. Nah kemudian pekerjaannya jadi nambah ceritanya, wah kayaknya aku nggak cukup nih ngerjain atau nge-handle customer 30 customer sehari misalnya gitu. Kayaknya berarti itu means teman-teman butuh pasukan, butuh tim gitu kan, butuh tim yang bisa membantu dalam menyelesaikan pekerjaan itu tadi, yang banyak itu, semakin banyak. Itu yang kedua ya, analisa tim yang ada. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus cek juga apakah tim yang ada sekarang ini bisa di-upgrade skillnya. Contoh, seandainya teman-teman sekarang aku mau mulai ini deh, mengaktifkan Instagram misalkan, wah aku butuh orang yang satu bisa desain ya, atau misalnya 2 bisa dalam bikin kontennya, atau yang ketiga bikin copywritingnya misalnya. Nah cek dulu tim yang ada sekarang apakah ada yang bisa untuk mengerjakan itu misalnya. Oh
timku yang ini tuh punya potensi untuk ngedesain. Nah, bisa juga minta belajar untuk desain, plus juga nanti untuk handle sosial media teman-teman gitu. Cek dulu ya yang internalnya. Maksudnya gini, harapannya kan kita kadang-kadang ini ya, ini betulan nggak sih butuh gitu. Sekarang itu nanti nggak taunya 2 bulan lagi pekerjaannya low misalkan, atau misalnya sepi misalnya gitu kan orderan, oh jangan sampai ya, mudah-mudahan ramai terus. Nah, dicek dulu tim internalnya apakah bisa di-upgrade skillnya. Kalau ada ya kenapa enggak, upgrade dulu skillnya. Satu kan dia akan merasa bangga karena punya passion yang bisa dikembangkan di perusahaan teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sebagai untuk peningkatan karir bagi mereka. Nah, nanti kalau misalnya butuh lagi tinggal posisinya menggantikan itu aja, menggantikan posisi tim yang tadi misalnya dipindahkan kemana, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang keempat, ingat ya tadi yang pertama cek visi misi, yang kedua analisa jam kerja teman-teman, gitu kan. Kemudian yang ketiga analisa juga tim yang ada apakah bisa di-upgrade skillnya. Kemudian yang keempat, teman-teman cek dulu budget ya, secara finansial, apakah perusahaan mampu untuk menggajinya. Karena jangan sampai buru-buru pengen rekrut, oke dapet nih timnya bagus ya, ternyata orangnya tuh keren banget lah, bisa terus gajinya lumayan misalnya, jangan sampai baru 3 bulan ngegaji perusahaan tutup, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi cek juga finansialnya, kalau teman-teman sudah mampu, misalnya perusahaan mampu gitu ya untuk menggaji dia dalam jangka panjang, kan harus pikirkan juga ya, gaji belum tadi ada istilah bonus misalnya, ada istilah THR, ada juga misalnya istilah biaya trainingnya, kalau misalnya mau diajarkan untuk belajar di luar kan suruh training misalnya, ada biaya-biaya itu tadi. Nah, kalau misalnya ternyata 4 hal ini sudah memenuhi kriteria, kayaknya oh oke, aku sudah punya visi gitu kan, 5 tahun ke depan mau seperti apa, wah aku mengerjakan pekerjaan ini gak cukup waktunya, wah timku nih yang ada kayaknya tidak bisa di-upgrade skill untuk hal yang lainnya gitu kan, dan yang keempat finansial aku cukup kok gitu. Nah, baru kita putuskan untuk merekrut tim gitu ya. Nah, di sini udah ya, itu tadi pendahuluan ceritanya. Maksudnya jangan sampai teman-teman buru-buru untuk rekrut tim, usahakan yang ada dulu dioptimalkan dengan baik gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait sama judulnya, lalu cara gampang rekrutnya kayak gimana gitu. Kan banyak fenomena tuh, banyak sebagai pengusaha atau sebagai HRD, kok susah banget ya nyari orang, kan gitu ya. Tapi yang di luar sana berpikir, kok susah banget ya nyari kerja gitu. Artinya apa? Belum ketemu. Nah, cara mempertemukannya itu adalah, nanti ada ya, kita bahas. Nah, teman-teman dalam merekrut tim itu sebetulnya ada tahapnya. Jadi kita tuh nggak buru-buru. Karena kan gini, kamu punya nggak temen gitu ya? Atau saudara aku aja, tapi kita nggak ngelihat kompetensinya gitu, apakah dia berkompeten untuk handle posisi ini tadi gitu. Nah, artinya tadi teman-teman harus lakukan dulu step-step dalam rekrutmen ya. Setelah kita tadi menganalisa internal kita tadi ya, internal perusahaan, kemudian berikutnya caranya adalah siapkan dulu job desk-nya gitu kan. Jadi jangan sampai nih kita rekrut nih, terus kita nggak punya bayangan nanti dia ngerjain apa aja. Biasanya ketika dalam proses seleksi itu akan jadi tumpang tindih kayak gini, oh dia bisa ini ya, oh kayaknya dia aja deh. Padahal kita belum butuh, yang tadi kita butuh tuh apanya dulu kan, seperti itu ya. Jadi teman-teman siapkan dulu job desk-nya secara rinci ya. Ingat, bikin job desk itu harus menggunakan kata kerja. Jadi misalnya menghubungi customer misalnya gitu, jadi pakai kata kerja yang menghubungi customer. Kemudian kalau misalnya HRD dia harus melakukan proses rekrutmen dan seleksi misalnya gitu, jadi menggunakan kata kerja. Job desk buatlah serinci mungkin, karena ini akan menjadi acuan juga. Acuan kemana? Satu, untuk teman-teman dalam membuka lowongan pekerjaan kan suka ada tulisan tuh dicari gitu kan, posisi apa, kualifikasinya, job desk-nya apa. Nah, itu nanti gunanya untuk di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, digunakan untuk acuan tim baru ini dalam bekerja, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah untuk nanti penilaian kinerjanya. Nah, kadang-kadang orang lupa yang kedua nih.
acuan bekerja, suka lupa untuk menyampaikan job desk-nya apa. Kan biasanya kalau ada orang baru tuh, oke, dia masuk, langsung disuruh kerja ini. Oke, kamu kerjain ini ya sekarang ya. Nah, harusnya di awal itu disampaikan dulu. Nah, ini adalah job desk-nya, kasih secara tertulis. Kemudian nanti ngerjain ini ya, 1 apa, 2 apa, 3, dijelaskan semuanya. Kemudian baru nanti ia akan terjun dalam pekerjaannya itu. Nah, yang terakhir tadi ya, yang ketiga adalah untuk penilaiannya. Nanti kalau misalnya ada pekerjaan yang dirasa kurang gitu ya, ada yang lewat misalnya job desk-nya, itu akan kita sampaikan lagi, ingatkan lagi gitu. Atau jangan sampai dia bilang, loh kan nggak ada di job desk gitu kan, padahal kita sudah menyampaikan itu di awal. Nah, itu ya, tadi yang pertama, bikin job desk-nya dulu. Nah, kemudian yang kedua, bikin kualifikasinya. Teman-teman, kira-kira nih, misalnya job desk-nya kita nyari apa ya? Misalnya posisinya customer service, anggap ya, customer service. Oke, aku mau cari customer service nih, job desk-nya apa aja nanti? Misalnya 1, itu adalah menghubungi calon customer, misalnya kan gitu. Terus yang kedua, apalagi nih, misalnya nagih pembayaran dan seterusnya, kan macam-macam ya di situ ya. Nah, nanti di kualifikasinya teman-teman sesuaikan sama job desk-nya. Kira-kira yang cocok jadi CS yang aku inginkan ini orangnya harus kayak gimana sih? Nah, itu kualifikasi ya. Kualifikasi inilah yang akan menentukan nanti dia ini pantas nggak sih gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan ini atau posisi ini gitu kan, mengemban posisi ini tadi. Nah, jadi kualifikasinya biasanya sih nggak jauh-jauh pendidikan, di dalamnya tuh ada pendidikan, misalnya yang berupa administrasi ya, ada pendidikan, kemudian juga ada misalnya usia atau pengalaman yang dibutuhkan minimal berapa tahun misalnya. Nah, kemudian ada juga jangan lupa skill yang teman butuhkan tuh atau yang harus dia kuasai itu apa aja, itu skill. Kemudian yang berikutnya knowledge atau pengetahuan, kira-kira pengetahuan apa aja sih yang harus dia miliki untuk menjadi customer service. Dan yang terakhir adalah attitude-nya. Nah, attitude ini nanti teman-teman harus menentukan kira-kira aku tuh pengen CS yang kayak gimana, itu attitude. Misalnya, oh yang ceria, misalnya kan, terus yang semangat, yang tekun, misalnya pantang menyerah dan seterusnya. Itu adalah berupa attitude ya. Ditentukan juga teman-teman. Ngomong-ngomong attitude, ini terkait banget sama yang namanya culture. Jadi sesuaikanlah attitude yang kita cari itu dengan culture yang kita miliki di perusahaan gitu. Contoh nih ya, kalau di Billionaire Coach itu kami memiliki culture, 1 Islami gitu kan. Kemudian yang kedua, culture-nya itu adalah bertumbuh. Apa yang ditumbuhkan? 1, skill-nya bertumbuh, kemudian yang kedua, spiritualnya bertumbuh. Nah, sehingga attitude-nya nanti nggak jauh dari culture tadi, culture Billionaire Coach. Berarti saya harus cari CS yang Islami gitu kan, yang pertama. Mungkin berkerudung misalnya kan, yang pertama. Kemudian yang kedua, attitude-nya misalnya sopan gitu kan dalam berbicara, berucap, sabar misalnya dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan culture. Dan tadi bertumbuh ya. Bertumbuh berarti saya harus mencari CS yang dia mau belajar gitu. Mau belajar, mau mengupgrade skillnya gitu. Baik secara sendiri, individual gitu kan, belajarnya sendiri, ataupun nanti diminta atau dikirim untuk belajar kemana gitu. Itu ya teman-teman ya. 1 tadi job desk, yang kedua adalah kualifikasi. Nah, lalu apalagi stepnya? Step yang ketiga adalah bikin iklan lowongan kerja. Ini penting banget. Ini, kalau kita nggak ngiklan, gimana orang tahu kalau kita lagi nyari posisi ini gitu, nyari orang untuk mengisi posisi ini. Nah, ini kan tidak disampaikan. Banyak yang bilang, pengusaha bilang, susah banget cari orang gitu kan. Teman-teman di luar sana bilang, susah banget cari kerja karena informasinya tadi nggak nyampe. Nah, sekarang kan zamannya media sosial. Teman-teman bisa posting si iklan lowongan kerja tadi tuh bisa di sosial medianya teman-teman, atau misalnya sosial media perusahaannya itu bisa juga, atau misalnya bisa juga kalau mau gampang itu bisa kayak misalnya ke sekolah-sekolah gitu ya. Kan banyak, pastilah sekarang yang namanya perguruan tinggi ataupun juga sekolah-sekolah pengen lulusannya itu kan bekerja ya. Jadi kita juga bisa kerjasama di sana gitu untuk kasih iklan lowongan kerja tadi. Nah, setelah iklan lowongan kerja, apalagi pasti kan nanti orang udah tahu nih, artinya orang akan apply. Jangan lupa ya, di iklan lowongan kerja itu cantumkan dia harus apply kemana gitu. Kalau misalnya lewat email, emailnya terus yang aktif teman-teman. Atau misalnya kalau teman-teman
pakai kayak langsung menghubungi WA, itu bisa juga dicantumkan WA-nya harus kemana. Yang penting iklan lowongan dibuat jelas gitu kan, kemudian menarik, yang bikin orang itu tertarik tuh untuk apply gitu kan. Karena kan orang mikir ini perusahaan apa ya gitu kan. Jadi cantumkan juga misalnya sosial media perusahaannya gitu. Kalau misalnya sudah punya webnya, cantumkan webnya. Kalau misalnya tidak ada, bisa kayak Instagram atau Facebooknya itu juga dicantumkan. Nah nanti dari situ, insya Allah CV yang masuk itu banyak. Nah PR teman-teman berikutnya adalah, step berikutnya yang keempat adalah melakukan seleksi. Nah seleksi inilah adalah tahap yang paling krusial. Apa sih goal dari seleksi? Goal dari seleksi itu adalah mendapatkan orang yang tepat untuk mengisi posisi yang tepat dan juga di waktu yang tepat. Jadi tepat tiga-tiganya ya. Orangnya harus pas dulu, match sama si posisi ini, kemudian match juga waktunya. Maksudnya gini, nggak kecepetan, nggak juga terlalu lama. Kadang-kadang kita butuh nih, bingung ya, butuhnya kapan ya, masuknya harus tanggal berapa ya. Jadi harus dipaskan dulu, itu kita butuhnya itu untuk tanggal berapa gitu, atau bulan berapa gitu kan, untuk joinnya itu tadi. Jadi orang yang tepat untuk mengisi posisi yang tepat dan juga di waktu yang tepat, itu goalnya. Nah dan si interview seleksi ini adalah proses yang paling krusial, karena di sinilah kadang-kadang kita salah milih orang gitu kan. Sebenarnya bukan salah milih orang sih, menarik orang yang kurang tepat untuk posisi ini gitu ya. Dan ini adalah bagaimana cara kita nanti melakukan proses seleksi. Nah untuk seleksi teman-teman terserah mau melakukan apa aja tuh boleh. Misalnya mau interview aja atau interview pakai psikotes misalnya. Kalau psikotes berarti teman-teman harus punya jasa atau apa namanya, punya vendor lagi, orang ketiga lagi ya, untuk melakukan psikotes itu tadi, pakai jasa konsultan psikologi misalnya gitu. Atau juga plus mau pakai tes lagi, misalnya tesnya teknikal. Kalau tes teknikal ini tergantung posisinya. Kalau misalnya tadi CS, misalnya kan nyarinya CS, wah harus kayak gimana nih tes teknikalnya. Misalnya kita minta dia untuk telepon, secara ngangkat telepon gimana gitu kan. Lihat juga dari pada waktu interview keramahannya gitu kan, komunikasinya, apakah dia bisa menjawab pertanyaan kita dengan tepat dan juga menanyakan kembali dengan tepat juga gitu. Dilihat dari komunikatif atau enggak gitu. Itu tes teknikal. Bisa juga kayak misalnya tes berupa pengetahuan. Kalau mau ngecek nih misalnya, contohnya gini, apa yang kamu ketahui tentang customer service, misalkan gitu. Terus gimana misalnya cara menghubungi customer, bagaimana caranya menghadapi misalnya customer yang komplain misalnya kan. Itu kalau kita pengen cari tahu pengetahuannya, pertanyaannya berupa teknikal seperti itu. Nah kalau misalnya nyari apa namanya yang berhubungan dengan pekerjaan berhubungan dengan laptop gitu kan, atau data, atau juga menggunakan sebuah aplikasi, nanti tesnya pakai itu aja, menggunakan aplikasi itu. Contoh, saya butuh admin nih gitu kan. Kalau admin tuh biasanya kan kalau kita pakai sistem manual, berarti kita pakai Office ya, pakai Excel ya gitu ya, pakai Excel. Berarti nanti tes aja Excelnya gitu, seberapa cepat dia mengerjakan Excel, dengan telitinya juga dicek gitu kan, teliti nggak. Kalau misalnya di apalagi keuangan ya, dicek juga menghitungnya gitu, seperti apa, rumus-rumus yang dia gunakan, waktu yang dibutuhkan, dan seterusnya itu. Jadi dalam proses seleksi teman-teman silakan lakukan, mau interview aja bisa, mau interview plus psikotes bisa, mau interview psikotes plus tes teknikal itu bisa juga gitu. Yang penting ingat, pada waktu melakukan interview jangan jauh dari standar yang sudah kita tentukan tadi, yaitu standar job desk dan juga si kualifikasinya tadi. Kita lihat apakah sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya teman-teman ya. Ingat ya, tadi stepnya ada 4. Insya Allah kalau misalnya diikutin, butuh waktunya cepat apa lama? Cepat, insya Allah cepat. Dalam hal proses rekrutmen itu biasanya kadang-kadang kan 3 hari gitu kan, atau seminggu, biasanya jarang yang sampai lama-lama banget gitu kan. Itu tergantung dari kita pada saat mengumpulkan CV yang tadi sebanyak mungkin itu tadi. Kalau CV-nya dapatnya sedikit, jangan nyerah dulu, jangan langsung apa namanya narik sembarang orang gitu kan, jangan. Pokoknya berusaha dulu aja untuk posting lowongan kerja. Kan banyak tuh sekarang, ada yang berbayar gitu ya, ada juga yang kalau misalnya follower kita banyak gitu kan,
itu bisa juga langsung aja dari Instagram kita, itu juga bisa kita dapatkan, nanti insya Allah CV-nya yang dapat itu banyak. Gitu ya teman-teman ya, itu adalah cara gampang rekrut tim. Nggak susah kok, insya Allah bisa dilakukan dengan tepat. Asal itu tadi pondasi di awalnya tadi sudah dilakukan dengan baik. Oke teman-teman, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Karena sejujurnya tadi bilangnya waktunya hanya setengah jam. Boleh kalau mau bertanya, kayaknya Mas Andikanya menghilang ya sekarang. Oh ya, IG saya Tantri HRD, silakan boleh dicari. Oke. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Wah, banyak ya dari mana-mana. Oke, terima kasih. Ya. Oh iya, teman-teman, pada saat melakukan proses seleksi tadi, usahakan jangan melakukannya sendiri. Jadi teman-teman butuh satu orang lagi, khususnya adalah orang teknikal ya. Misalnya nih, saya mau nambah customer service gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa tarik satu CS-nya, pasti yang udah jago untuk bantu dalam hal menginterview. Ini gunanya adalah untuk melihat si kandidat kita ini dengan objektif. Karena kalau kita sendiri, nanti yang menilai itu pasti kita sendiri gitu kan. Tidak ada perbandingan, karena kita butuh orang lain juga untuk berdiskusi. Kira-kira orang ini potensinya apa gitu kan, kemudian kurangnya apa, misalnya minusnya apa, plusnya apa yang bisa dikembangkan nanti ke depannya dari orang ini. Kita butuh pewawancara lainnya untuk berdiskusi nanti dengan kita gitu ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Silakan banget kalau ada yang mau ditanyain. Karena sejujurnya saya jarang-jarang banget nih diundang untuk live di Billionaire Coach ya, jarang banget, kayaknya baru beberapa kali, dan ini temanya menarik banget. Katanya sih request dari beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana cara merekrut dengan gampang itu gitu. Kalau lowongan kerja teman-teman kalau mau posting kan bisa teman-teman cari yang berbayar ya. Kalau di Instagram itu cek juga, andai itu adalah Instagram yang berbayar untuk loker, teman-teman harus lihat satu, followernya berapa, dua, cek followernya itu, stalkingin lah followernya itu siapa aja gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah dalam satu hari berapa kali dia posting iklan lowongan kerja, itu yang dicek gitu. Nanti kalau misalnya ternyata oh banyak nih followernya banyak, si followernya itu kira-kira usia rata-rata yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga dia sering banget dalam sehari itu mungkin ada sekitar 3 posting iklan lowongan pekerjaan. Nah kita bisa ikut posting di sana. Biasanya bayar dan biasanya nggak terlalu mahal sih untuk itu. Kalau misalnya mau yang gampang banget, itu beberapa kan ada platform rekrutmen gitu ya, bisa pakai itu juga berbayar, dan harganya tapi lumayan. Cuman kandidatnya biasanya akan dapat lebih banyak kalau pakai yang itu gitu. Kalau kasusnya tim kita adalah sub-reseller, gimana Mbak untuk kelolanya? Ini mengelola ya Mas ya? Mengelola tim ya, bukan rekrut ya? Kalau mengelola, betul ya, kalau mengelola berarti ini terkait sama ini ya, leadership-nya. Nanti saya jawab singkat aja ya, karena ini pembahasannya akan sangat panjang. Kalau kita mengelola orang itu ibarat apa ya, menjalin human relation, hubungan yang baik sama orang lain. Jadi pada saat kita mau mengajak orang lain untuk bergabung dengan kita dan mengelola dengan baik, artinya satu, kita harus bisa punya visi yang sama, punya tujuan yang sama. Si reseller kita ini punya tujuan apa gitu kan, apa yang bisa sama, tujuannya ini sama atau enggak sama kita, kemudian apakah kita bisa membantu dia juga untuk menuju tujuan dia tadi. Itu yang pertama, tujuannya harus sama dulu, karena kalau tujuannya nggak sama kita nggak bisa jalan bareng. Ini yang kadang terjadi, orang-orang tuh pada kabur gitu ya, pergi nggak cuma tim internal, tapi juga bisa jadi juga adalah para reseller kita itu tadi gitu ya. Itu yang pertama, tujuannya harus sama dulu. Kemudian yang kedua, kunci dari leadership itu adalah komunikasi. Nah ini juga terkait sama kalau untuk tim internal ya, komunikasi harus dijaga. Sehingga pada saat kita
melakukan komunikasi dengan tim, baik tim internal maupun reseller tadi dalam mengelolanya, komunikasi itu harus terjadi dengan intens gitu. Jangan sampai satu hari ini kita berkomunikasi dengan baik terus hilang 2 minggu baru komunikasi lagi dengan reseller ini. Ya otomatis pasti dianya juga misalnya kita ngubungin tumben gitu ya, atau misalnya ketika menghilang kemana nih kok nggak dihubungin gitu kan, terus ya udah lewat gitu aja. Kuncinya itu komunikasi. Kemudian tadi ya tujuannya harus sama, 2 adalah komunikasi. Kemudian yang ketiga, teman-teman tanya apa yang bisa teman-teman bantu gitu, itu paling penting. Apa yang bisa teman-teman bantu gitu kan untuk mewujudkan tujuan dia tadi. Nah itu adalah bagaimana cara mengelola reseller ya. Tim juga bisa kok, tim internal. Cuma beda ya, karena kalau tim internal itu kita akan sangat lebih intens karena kita ketemunya itu setiap hari di waktu kerja, artinya kalau secara komunikasi akan lebih banyak sama tim internal ya daripada sama sub reseller itu tadi. Itu nanti kapan-kapan deh saya bahas ya tentang leadership karena itu materinya panjang banget, tapi juga bisa teman-teman tentang reseller itu bisa tanya ke Kang Dewa ya, nanti kalau ada misalnya live-nya juga, mungkin nanti bisa di request juga untuk bahas tentang reseller ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tips pertanyaan mendasar saat interview untuk melihat attitude atau sikap baik gurunya yang diwawancarakan. Oke. Nah pertanyaannya itu gini, kalau dalam interview biasanya yang saya lihat adalah apa yang sudah dia lakukan, atau apa yang sudah terjadi sebelumnya. Bisa kalau dia fresh graduate bisa ditanya tentang sekolahnya dulu, apa yang dilakukan. Misalnya contoh kecil aja, di sekolah dulu pernah ikut ujian kan, bagaimana cara menghadapi ujian itu, persiapan, kita lihat ya persiapannya gimana. Terus pernah nggak punya kasus sama teman di sekolah gitu kan, ceritain dong kayak gimana gitu kan. Jadi kita tuh harus masuk ke sana gitu, jadi dalam wawancara kita tidak boleh seperti menginterogasi, tapi kita bawa si alurnya tadi. Kalau kita bawa, dia akan nyaman cerita sama kita, di situ akan kelihatan gitu attitude-nya seperti apa. Nah kalau dia sudah bekerja sebelumnya, kita tanyakan misalnya gini, pernah nggak ada sebuah kejadian di mana di pekerjaan kamu tuh kamu mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak gitu kan di hari itu sampai kamu harus lembur gitu. Saya jawab pernah gitu kan. Oke, apa yang kamu lakukan waktu itu gitu kan? Apa perasaanmu? Itu tanya di situ, apa perasaanmu gitu kan? Siapa yang membantumu di sana? Misalnya dia bilang tuh, nggak ada, aku sendirian. Kalau misalnya nanti kelihatan tuh kayak ngeluh, iya nih aku sendirian gitu kan. Enak banget tuh, misalnya bosku tuh nyuruh-nyuruh aja, tapi dia pulang gitu aja. Nah, itu udah kelihatan kan attitude-nya seperti apa. Misalnya mengeluh dan seterusnya itu keluar di sana. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Karena bisa jadi perilaku itu akan muncul di kemudian hari ketika dia bekerja di tempat kita, gitu. Jadi bagaimana caranya itu dibawa ke pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, itu sih. Kalau misalnya kita, dan pertanyaan harus terbuka ya. Pertanyaan terbuka tuh ya tadi kayak pernah nggak ngalami apa yang kamu lakukan gitu, bagaimana kamu menghadapinya gitu, gimana sih cara kamu menghadapinya gitu. Jangan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya tidak. Kamu bisa Excel? Bisa. Kan itu jawabannya bisa. Tapi kalau kita bilang, oke, sekarang kita tes ini dulu ya. Saya pengen tahu bagaimana kemampuan Excel kamu. Nih, sediain laptopnya. Oke, sekarang kamu kerjain ini. Gitu. Jadi pertanyaan harus terbuka, hindari pertanyaan tertutup. Karena pertanyaan tertutup tidak akan menggali. Ya oke, kalau misalnya orangnya adalah deskriptif, dia bisa menjelaskan dengan baik pada saat menjawab iya atau tidak. Tapi kalau dia tiba-tiba diem, enggak gitu, selesai gitu ya. Jadi tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Siap, ditunggu Mbak. Terima kasih banyak jawaban singkatnya. Ya, terima sama-sama Mas Muhammad Muhatir. Mahathir, maaf, Mahathir. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sepertinya sudah mau jam 5. Tadi saya janjinya cuma sampai 4:30, but it's okay gitu ya. Lewat dikit, cuman saya khawatir mungkin ada panggilan lainnya gitu. Terima kasih ya teman-teman untuk waktunya. Mas Dika
kayaknya tadi gantian sama saya sinyalnya agak luplek gitu. Gak apa-apa ya. Apa namanya, bisa follow Instagram saya Tantri HRD. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM aja di Instagram saya. Nanti insya Allah saya balas dalam waktu cepat kalau saya lagi low pekerjaan atau di jam istirahat, atau juga bisa saya balas di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih teman-teman ya. Salam kenal dari saya, sehat selalu, semoga lancar semua urusannya hari ini dan kedepannya insya Allah. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.